Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi, pagi dan pagi. Bertemu lagi dengan Bu Yurina di Mapel Desain Media Interaktif. Kali ini kita masih akan membahas tentang bab desain perancangan alur multimedia interaktif. Kali ini kita akan membahas subbab struktur navigasi. Namun sebelumnya Bu Yurina akan mengingatkan kalian satu pepatah bijak, yaitu man jadda wajada, barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Maka hendaklah kalian juga selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengerjakan sesuatu, maka nanti insya Allah kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan atau kalian inginkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian struktur navigasi. Apa itu struktur navigasi? Struktur navigasi adalah urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia. Dengan menggunakan struktur navigasi yang tepat, maka suatu aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah informasi yang jelas. Sebuah aplikasi multimedia interaktif harus dirancang sesederhana mungkin sehingga penggunanya mudah dalam mengoperasikannya. Nah, jenis struktur navigasi itu sendiri ada 4. 1. Struktur linear, 2. Struktur hierarki, 3. Struktur nonlinear, dan yang keempat adalah struktur komposit. Nah, apa itu struktur linear, hierarki, nonlinear, dan komposit? Oke, sekarang akan kita bahas satu persatu. Struktur linear. Struktur linear adalah struktur yang paling sederhana dalam mendesain sebuah aliran aplikasi multimedia, di mana hanya menampilkan tombol next dan back. Struktur navigasi ini biasanya digunakan untuk menampilkan informasi yang berurutan. Informasi yang berurutan itu contohnya apa? Contohnya misalkan adalah aplikasi presentasi seperti ini. Ya, jadi harus berurutan dari halaman 1, halaman 2 hingga halaman terakhir. Kemudian aplikasi computer based training. Apa itu aplikasi computer based training? Yaitu aplikasi istilahnya bisa disebut dengan tutorial. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi tutorial komputer itu harus dari awal sampai akhir berurutan. Maka aplikasi-aplikasi yang kita buat ini menggunakan struktur navigasi linear. Kemudian yang kedua adalah struktur hierarki. Struktur hierarki merupakan struktur seperti tangga atau pohon. Jadi di masing-masing objek itu menyediakan menu-menu pilihan. Menu pilihannya tidak terbatas, ya. Jadi tergantung jumlah yang dibutuhkan dalam menampilkan informasi itu sendiri. Yang ketiga adalah struktur nonlinear. Struktur nonlinear itu tidak berurutan. Ya, jadi beda dengan yang linear tadi, yaitu berurutan. Merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Percabangan yang dibuat pada struktur linear ini berbeda dengan percabangan struktur hierarki. Karena pada perancangan nonlinear ini, walaupun terdapat percabangan, tetapi tiap-tiap tampilan memiliki kedudukan yang sama. Ya, jadi kalau di hierarki tadi itu ada pohonnya, yaitu ada utamanya, menu utamanya. Kalau di sini itu kedudukannya sama. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah struktur komposit. Struktur komposit itu adalah struktur yang
merupakan gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu linier, nonlinier, dan hierarki. Nah, ini juga disebut dengan struktur bebas. Kelebihannya adalah aplikasi ini akan memberikan keterkaitan informasi yang lebih banyak. Gambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian jenis-jenis struktur navigasi. Nah, sekarang kita saatnya untuk membuat contoh satu tema rancangan. Ya, jadi kali ini tugas kalian adalah membuat satu tema rancangan yang ingin kalian buat. Temanya apa? Temanya bebas. Ya, temanya boleh tentang pelajaran, boleh tentang hobi, ya, terus boleh tentang kegemaran, kemudian aktivitas, terserah. Jadi temanya bebas. Kemudian dideskripsikan, rancangan yang ingin dibuat itu dideskripsikan atau digambarkan. Kemudian yang ketiga adalah dibuat struktur navigasinya. Ya, nanti seperti biasa diketik dalam bentuk dokumen lalu dikirimkan ke kelas psikologi seperti bab yang sebelumnya. Nah, kalau kalian masih bingung, Bu Guru akan memberikan contoh pengerjaannya. Contoh pengerjaannya seperti ini. Misalkan ya, kita mengambil tema media pembelajaran interaktif atau MPI, materinya sistem operasi. Ya, materi boleh bebas ya. Kemudian deskripsinya, MPI ini memuat tentang materi sistem operasi yang terdiri dari open source dan closed source beserta contohnya, disertai dengan tutorial cara instalasi dalam bentuk video. Untuk bahan evaluasi aplikasi MPI ini juga menampilkan kuis yang harus dikerjakan. Jadi deskripsi gambaran seperti ini contohnya ya. Jadi ini tidak harus sama. Kalau kalian membuat bukan MPI, misalkan membuat games, membuat tutorial, itu beda lagi deskripsinya, disesuaikan isinya apa. Nah, isi dari yang akan kamu buat itu kamu gambarkan, tulis di deskripsi. Kemudian setelah itu dipilih itu nanti struktur navigasinya apa. Nah, misalkan ya struktur navigasinya adalah struktur hierarki. Nah, kemudian kalian gambar ya. Intro itu adalah tampilan awal ketika masuk loading itu namanya intro. Kemudian ke menu utama. Menu-menunya apa saja. Di sini menunya ada 8, yaitu petunjuk, kompetensi, materi, tutorial, kuis, profil, dan keluar. Nah, nanti di dalam materi itu ada lagi menu, yaitu Windows dan Linux yang open source dan closed source. Kemudian ada tutorial, itu ada prosedur, langkah-langkah instalasi, dan ada tampilan video. Nah, menu pohon seperti ini ya, yang yang ciri khasnya ada pohon seperti ini, seperti tangga. Nah, ini disebut struktur hierarki. Nah, kalian cara mengerjakannya juga seperti itu. Ya, semoga ya kalian paham dengan materi kali ini dan selamat mencoba, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.